Jumpa lagi bersama kami dengan tema yang sangat menarik yang tentunya akan menemani sahabat podcast dimanapun Anda berada. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, seorang laki-laki yang tentu nanti akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Dan kalau sahabat podcast mau curhat, mau bertanya mengenai masalah kehidupan, masalah kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun, boleh hubungi kami di 0819081741 atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Untuk tidak berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Funis. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Pak? Ya luar biasa, dahsyat, mantap. Kita harus mantap, luar biasa, harus semangat. Iya. Iya. Ini temanya pada malam hari ini kayaknya bapak banget nih. Wih, apa itu? Kesetiaan laki-laki. Wih, selamat untuk laki-laki ya. Iya, karena baru aja ada nih di bulan Mei ini Iya. dicetuskan Hari Kesetiaan Laki-laki. Iya. Nah, bicara soal kesetiaan laki-laki nih Pak. Nah, ramai diperbincangkan di bulan ini ya, bahwa ada seorang pria yang baru pacaran, begitu mencintai si wanitanya sampai semua uang penghasilannya dikirim ke perempuannya, apa yang perempuannya mau dia usahakan untuk memenuhi. Bahkan si pria ini sampai rela makan dengan sayur seadanya supaya si wanitanya bisa hidup enak, bisa makan enak, Pak. Tapi ternyata dia menderita sendiri gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih, Pak? Kalau misalnya sampai ada laki-laki yang berkorban begitu sampai akhirnya dia kecewa karena pacarnya selingkuh, terus akhirnya bundir, Pak, melakukan bundir. Kayaknya apa ya, kalau difilmkan kayaknya menyedihkan sekali nggak sih apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Ya, ini menarik ya. Baru ada orang yang memutuskan bahwa laki-laki itu setia ya. Karena selama ini laki-laki itu dikatakan hidup belang lah. Ya, tapi pada prinsipnya namanya manusia itu sama ya. Mungkin laki-laki, perempuan ada yang setia, ada yang nggak setia juga gitu ya. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana sih dengan laki-laki yang berkorban sampai nyawanya pun, ya kan, harus hilang sia-sia Betul. karena perasaan cinta ya. Saya kira kita harus berpikir sehat ya tentang bagaimana kita mencintai seseorang. Jangan sampai cinta itu buta. Kalau yang terjadi ini ya seperti kasus yang tadi diceritakan bahwa dia rela berkorban mengakhiri hidupnya karena kecewa ketika dia melihat pasangannya selingkuh. Nah, sebagai laki-laki ya kita seharusnya mencintai, nggak sampai begitu juga gitu, ya kan, menghormati. Ya kalau dia misalnya selingkuh ya sudah biarin, kita kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa menghalangi orang gitu. Nah, tentunya makanya dalam memilih pasangan itu jangan buta. Nah ya, kita harus benar yakin bahwa dia juga mencintai kita gitu ya. Kalau dia tidak mencintai kita, nah ujung-ujungnya ya seperti itu, dia selingkuh dan akhirnya karena kecewa berat ya sudah berkorban begitu, lalu mengakhiri hidupnya sendiri, kan rugi sebetulnya. Padahal Tuhan kan nggak menginginkan kematian bunuh diri itu, bunder ya. Nah, Tuhan tidak menginginkan seseorang itu bunder. Tuhan itu mau hidup kita bahagia, hidup kita itu ada damai sejahtera Tuhan. Makanya Tuhan juga mau supaya kita itu memilih pasangan yang seimbang. Seimbang Ya. maksudnya gimana tuh, Pak? Pasangan yang seimbang itu paling tidak seiman, takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan, ya kan, punya kerinduan ingin menyenangkan Tuhan, seperti itu. Nah, selain itu seimbang juga ya, kalau kita wajahnya pas-pas, jangan juga kita cari yang cantik banget
gitu ya. Kalau laki-laki misalnya, kalau laki-laki gitu. Akhirnya kita menderita. Contoh ini kasus ini yang terjadi. Mungkin bagi dia pacarnya ini satu-satunya cantik banget gitu ya, sehingga dia berkorban sampai bagaimana Bu? Seimbang gitu ya. Ya, sehingga dia mau berkorban apapun gitu. Padahal akhirnya dia diselingkuhi. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti gitu? Karena dia salah memilih pasangan gitu ya, salah memilih orang yang tidak tepat gitu. Nah, mungkin saja wanita ini suka sama dia karena dia punya uang gitu, yang dia kasih setiap saat kasih, sehingga ya namanya dunia sekarang uang itu bisa jadi sesuatu gitu. Nggak suka, pura-pura suka bisa gitu ya, karena begitu. Ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang gitu ya. Nah, itu prinsip lama ya. Tapi sebaiknya para cowok-cowok ya, anak-anak muda dalam mencintai pasangan, memilih pasangan, pakailah logika kita gitu ya. Kalau awalnya dia tidak suka sama kita dalam perjalanan, jangan sampai kita juga berkorban mati-matian lalu dibalas dengan perselingkuhan, kan sayang gitu. Makanya perhatikan, lihat keluarganya seperti apa, lihat pergaulannya seperti apa, apakah wanita ini, pasangan kita ini orang baik atau bagaimana gitu ya. Itu penting gitu, supaya jangan terjadi kekecewaan. Ada juga saya punya dulu teman ya, tanda kutipnya gitu, dia bekerja lalu di kapal, lalu dia janjian mau menikah dengan pacarnya gitu ya. Nah, selama pacaran, selama dia kerja, semua dia punya penghasilan, dia kirim, katanya ditabung untuk hari pernikahan. Jadi pas waktu cuti dia pulang, telepon. Waktu dia di bandara, dia masih telepon, masih diangkat teleponnya. Oh, saya sudah mau naik pesawat. Oke. Begitu dia sampai di Jakarta, dia cari tempatnya, tempat kosnya pacarnya sudah tidak ada. Handphonenya sudah tidak bisa dihubungi. Wah, itu stres berat memang kalau yang begitu ya kan, stres berat. Ya, mau diapa gitu. Makanya sekali lagi pakai logika dalam apa, apalagi baru pacar gitu ya, belum menikah kan. Nah, pakai logika kita seperti itu. Jadi kalau pacaran mungkin masih dalam tahap jangan menyerahkan banyak hal gitu ya ke pasangan kita mungkin ya. Ya, kita lihat dulu seperti apa. Ya, seperti apa wanita yang kita cintai itu. Apakah dia orang baik-baik, apakah dia tulus gitu kan. Lihat dari pertemanannya bagaimana, apakah dia orang yang takut akan Tuhan atau tidak, apakah dia orang rajin beribadah atau tidak gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang rajin beribadah, orang yang takut akan Tuhan, tidak mungkin dia akan mau uang kita saja gitu ya, semua uang kita diambil lalu kita diselingkuhi. Enggak, saya kira kalau orang yang benar hidupnya, dia tidak akan melakukan itu, dia pasti akan setia gitu. Kalau dia setia, misalnya baik, bisa dipercaya, bisa diandalkan, ya tidak apa-apa, kita serahkan. Memang tujuannya kan untuk menikah, hidup bersama gitu. Tergantung lagi gitu setiap kita menilai. Nah, kalau misalnya yang bundir tadi berada di luar negeri sana, tapi kalau misalnya kita lihat kasusnya di kota Batam ini sendiri, Pak, ternyata yang mencoba melakukan bundir akibat putus cinta itu di jembatan Barelang gitu ternyata sudah ada banyak ya. Contohnya mungkin yang Sabtu kemarin gitu ya, sampai bundir loncat dari atas jembatan sampai hari ini belum diketemukan di mana jasadnya seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri gimana ya Pak supaya yang pacaran-pacaran ini atau mungkin orang-orang yang memiliki pasangan ini supaya bisa menjaga kesehatan mental supaya kalau misalnya udah putus asa itu nggak melakukan bundir? Iya. Sekali lagi untuk anak-anak muda ya, pasangan-pasangan muda, khususnya cowok-cowok, kalau melakukan hal itu sayang, hidup kita sia-sia gitu ya. Ya, sayang hidup kita sia-sia. Makanya perlu kita bergaul dalam komunitas yang baik, yang sehat, mencari pasangan-pasangan
Jangan asal kenalan aja gitu langsung karena cantik gitu ya. Kita harus mendalami dulu, jangan sampai jatuh cinta kita cinta buta gitu ya. Kita harus mengenal seperti apa pribadinya, bagaimana keluarganya, bagaimana teman-temannya, hidupnya bagaimana, sehingga kita ndak sia-sia gitu. Dan saya percaya kalau pacarnya sungguh-sungguh mencintai dia tidak akan begitu, ya kan? Tidak akan membuat dia kecewa gitu. Tapi kalau hanya setengah-setengah ya pasti dia tidak suka sama kita. Kalau kita tidak disuka sama dia, jangan maksa gitu. Yang menderita kita, ya kan? Memang cinta itu Alkitab bilang kuat seperti maut gitu. Air yang banyak tidak dapat memadamkan gitu api cinta. Jadi memang cinta itu kuat, tapi ya kita harus pakai akal sehat kita di dalam bagaimana kita memilih pasangan, memilih pacar yang baik gitu ya. Tentunya kita lihat bagaimana keluarganya, perkenalkan dia dengan keluarga kita, seperti itu. Lalu apakah dia rajin beribadah atau bagaimana, ya perlu itu. Karena orang yang suka rajin beribadah pasti lebih baik dari awal mungkin dia menolak daripada menggantung gitu ya, mencintai tapi setengah-setengah. Dan untuk cewek-cewek juga ya harus jadi pelajaran kali ya, jangan sampai kita hanya mau uangnya saja gitu, mempermainkan orang, jangan juga gitu. Akhirnya ada korban. Kalau memang dari awal tidak suka ya jangan gitu ya, jangan ambil uangnya ya, seperti itu. Iya, karena jangan sampai kita memanfaatkan perasaan Betul. orang lain demi tujuan kita gitu. Ya, memanfaatkan demi uang gitu, tidak boleh ya kan. Dan zaman now banyak sih sebetulnya kasus-kasus begitu, cuma ya mungkin ada laki-laki yang tidak sampai bundar gitu ya kan. Iya, jadi perlu sekali menjaga memang kesehatan mental kita sendiri gitu ya Pak. Nggak usah terlalu memaksakan kalau emang udah nggak mau. Jadi ngapain dipaksa gitu, masih banyak sebenarnya kan wanita lain betul. yang Di sini juga masih banyak kan, masih banyak. Iya, yang penyayang, yang setia, masih banyak gitu. Jangan maksa, sayang rugi kita. Oh iya. Nah, sampai ada yang bilang begini Pak, wanita semua pria itu sama aja katanya. Semua pria itu setia, setiap tikungan ada, artinya tukang selingkuh katanya. Tapi si pria juga ada juga yang mengatakan wanita mana lagi sih yang bisa dipercaya gitu. Jadi istilahnya di zaman sekarang itu memang krisis kepercayaan memang sangat kecil ya, karena sudah banyak di media sosial perselingkuhan, bukan hanya laki-laki saja tapi wanita juga melakukan perselingkuhan, sampai akhirnya sama-sama selingkuh antara pria dan wanita gitu ya. Nah, gimana sih di zaman sekarang ini, di tengah-tengah orang krisis kepercayaan, masih bisa nggak sih, masih ada nggak sih orang yang bisa kita percaya untuk menjadi pasangan kita? Iya, masih banyak ya, masih banyak. Jangan khawatir, jangan takut ya. Masih banyak orang yang bisa dipercaya. Cowok-cowok yang bertanggung jawab itu masih banyak gitu. Wah, ya. di mana gitu? Iya. Makanya sekali lagi ketika waktu kita kenalan, khususnya yang cewek-cewek ini, waktu kita kenalan jangan menyerahkan diri gitu ya. Ya, jangan menyerahkan diri seluruhnya. Oh, karena rasanya enggak juga seperti itu ya. Lihatlah gitu ya. Apakah laki-laki ini baik? Apakah dia menghormati keluarga, menghormati orang tua, bagaimana orang tuanya gitu, bagaimana persahabatan. Itu penting, komunitas-komunitas di mana dia bergaul, penting kita kenal dulu. Jangan langsung cepat-cepat begitu ditembak langsung, oh klep-klep, oke, karena banyak harta dan lain sebagainya. Jangan, tapi kita lihat seluruhnya, apakah cocok nggak menjadi pasangan hidup. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah zaman krisis ini, enggak, masih banyak sekali orang yang setia gitu ya. Pernikahan Kristen itu masih banyak sih kalau dibanding, ada yang bercerai, ada juga, ada yang nggak setia, ada juga gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang setia, oh lebih banyak yang setia gitu. Lebih banyak setia. Iya. Jadi ada 1-2 kasus memang yang
seperti gitu. Tapi saya percaya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Allah dalam hidupnya, pasti akan menjaga menjaga pasangannya seperti gitu. Jadi buat sahabat podcast curhat bersama New Life, berarti seperti Pak Puni katakan bahwa tidak semua laki-laki kurang baik gitu ya, masih banyak laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang setia. Dan buat para laki-laki, tidak semua wanita juga suka menggoda pria lain, tidak semua wanita tidak setia, itu masih banyak juga wanita yang setia, yang sayang pasangannya, sayang keluarganya gitu ya. Nah, kalau misalnya sahabat podcast mungkin memiliki pertanyaan, tapi aku kok begini, atau memiliki pengalaman-pengalaman, boleh yuk komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam ya, supaya mungkin kesaksian sahabat curhat bisa memberkati sahabat curhat lainnya nih yang sedang mungkin rapuh oleh keadaan gitu ya Pak ya. Betul, untuk cowok-cowok ya, kalau punya masalah dengan pacarnya boleh bertanya gitu ya, atau cewek-cewek juga, karena kami punya masa muda juga, punya pengalaman, jadi bisa berbagi tentang bagaimana memilih pasangan itu gitu. Jadi jangan bundir dijadikan keputusan akhir ya. Karena mungkin dia nggak punya teman untuk curhat. Kadang-kadang orang-orang yang tertutup kan nggak punya teman, akhirnya masalahnya dia tanggung sendiri, kepedihan hatinya dia tanggung sendiri, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Iya, karena beban terlalu banyak. Iya, karena dia pikul sendiri. Tapi kalau dia punya teman, punya tempat cerita, saya kira akan lebih ringan bebannya ya. Dan paling baik itu adalah orang tua, kalau bisa kita menjadi tempat curhatan atau hamba-hamba Tuhan, pendeta gitu ya. Jadi ketika ada masalah, terlebih lagi masalah pacar gitu ya, jangan cerita ke tempat lain, datang sama pendeta gitu ya, atau ke kita, ke curhat bersama Elek. Mungkin kita bisa membantu memberikan arahan seperti apa. Jangan mengakhiri hidup saya rugi gitu ya. Jadi buat sahabat podcast yang membutuhkan layanan doa, layanan curhat, boleh hubungi kami di 0819 081 7-4 kali 1. Iya. Dan ini Pak, ada lagi nih sekarang yang memang sekarang kayaknya banyak yang lagi rame ya, seru gitu tentang dunia percintaan ini. Ada suami yang selingkuh, lalu istrinya memaafkan. Selang berapa lama selingkuh lagi, terus istrinya memaafkan. Setelah itu masih terus begitu, dan istrinya udah lelah gitu ya. Nah, si istri ini mau cerai tapi bingung juga karena ada anak gitu. Tapi kalau nggak cerai, ngebatin juga pikiran, perasaan hati bercampur aduk. Nah, menurut Pak Funi sendiri melihat fenomena yang seperti ini, apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri? Ya, memang kalau dalam kondisi gitu cukup berat ya, saya ngerti. Tapi sebagai hamba Tuhan saya sampaikan bahwa tidak ada perceraian. Kalau suami kita seperti gitu, ya artinya dia sedang sakit ya, sedang sakit. Bagian kita mendoakan, mengajak dia ke komunitas yang sehat, ke gereja gitu ya, memperkenalkan dia kepada gembala kita gitu ya, sambil kita terus berdoa, berharap sama Tuhan. Dan jangan-jangan dia selingkuh karena kita juga gitu ya. Karena dalam pasangan suami istri itu kan banyak masalah yang kadang-kadang tidak terungkap gitu loh, sehingga ada kepahitan yang disimpan dan sebagainya yang tidak terbuka, dan itu menyebabkan masalah yang terus menumpuk, masalah yang terus bertambah, akhirnya menyebabkan dia pergi dari rumah selingkuh gitu ya. Makanya penting untuk saling terbuka dalam rumah tangga gitu. Kalau ditanya saya apa yang harus saya lakukan, yang pertama tetaplah berdoa sama Tuhan, tetaplah mengharapkan Tuhan, kemudian belajarlah terus untuk mengasihi, menyayangi suami kita. Kenapa? Karena kadangkala yang terjadi adalah ketika suami kita salah ya, kebanyakan orang itu ngomel
terus marah, terus lihat dia marah, ya semakin gak betah suami. Tentunya kalau seperti itu. Tapi kalau kita mulai mengasihi dia, kita mulai melayani dia, kita mulai berdoa buat dia, saya percaya bisa terjadi pemulihan. Kenapa? Karena ada contoh kasus, pernah ada orang yang begitu, ya, ditinggal sama suaminya, waktu ditinggal ada anaknya, dia dianiaya gitu, tapi dia terus berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dia tetap melayani suaminya dengan baik, dia tetap melakukan yang benar gitu. Akhirnya Tuhan memulihkan rumah tangga mereka. Nah, jadi belajar sabar dan terus berdoa untuk orang-orang yang mengalami problem ini, ya, seperti yang tadi bilang, sekali maafkan, 2 kali maafkan, tapi terus melakukan. Ya, belajarlah untuk sabar dan terus berharap sama Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa mengubah hati seseorang, ya. Dan ajaklah dia datang ke hamba-hamba Tuhan atau ke gereja, ke pertemuan ibadah gitu, ya, sehingga dia boleh mendengar firman. Kata Alkitab, firman bisa mengubahkan kita gitu, ya, seperti gitu. Jadi penting sekali, ya. Mungkin orang yang mengalami ini berkata, Bapak enak aja, nggak tahu perasaan saya bagaimana, berkali-kali gitu, ya. Ya, memang saya ngerti secara ini sakitnya, ya, sakitnya di dada gitu, ya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya sampaikan kebenarannya bahwa, ya, kita harus belajar mengampuni, mengasihi, ya, dengan ketulusan, melayani dengan ketulusan. Saya percaya sesuatu yang terus dilakukan dengan baik itu akan mengubahkan seorang, akan mengubahkan hati. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan, gitu, ya. Ya, seperti itu. Harus banyak bersabar, ya. Bersabar dan berdoa. Bersabar dan berdoa, Ya, dan lakukan tetap yang melayani. baik, tetap melayani. Enak aja semuanya, ya. Ya memang begitu untuk memulihkan. Kalau enggak, ya enggak bisa. Memang yang sehat itu, ya, yang harus lebih dulu gitu. Ya, kalau orang sakit, ya, harus dibawa ke dokter, gitu, ya. Dia secara ini sakit gitu. Kalau dia tidak sakit, tak mungkin dia selingkuh. Ya. Jadi dari kesimpulan malam hari ini bahwa laki-laki yang setia itu, ya, memang masih ada sebetulnya hingga saat ini, ya Pak, ya. Ya, buktinya itu ya kemarin itu kasusnya kan, kesetiaan itu, tapi itu kesetiaannya salah gitu, ya, salah, keliru, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari Pak Puni sendiri ada tips nggak atau hal-hal yang mau disampaikan kepada sahabat podcast Curhat Bersama New Life tentang percintaan yang sedang membara di mana-mana nih? Iya, untuk sahabat Curhat Bersama New Life, khususnya yang cowok-cowok, juga yang cewek-cewek yang lagi membangun hubungan pacaran, saya mau bilang, kenali pasangan kita dengan baik gitu, ya. Jangan sampai sudah baru mulai pacaran, sudah kena tampar gitu, ya. Aduh, sudah pelit gitu, ya. Aduh, jangan, ya. Ya, carilah pacar yang takut akan Tuhan, yang suka melayani, ya, suka baca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Itu jauh lebih baik gitu, ya. Walaupun dia punya penghidupan mungkin ekonomi, secara ekonomi mungkin belum terlihat gitu, ya, tapi dia setia, dia bekerja keras. Wah, orang-orang seperti gitu yang harus kita cari, ya, gitu. Jangan asal cantik tapi di sana sini dia kita kenal ada pacarnya sana, nanti putus ada lagi pacarnya sana. Orang yang kalau sering kali putus sambung itu kan ada masalah sebetulnya, gitu, ya. Makanya pintar-pintarlah kita menilai, lihat keluarganya seperti apa. Jangan cepat-cepat ditembak langsung oke, ya. Lihat keluarganya dulu, lihat persahabatannya dulu seperti apa. Kalau memang dia mencintai kita, dia mengasihi kita, dia tetap akan memilih kita. Seperti itu. Luar biasa sekali.
like, comment, share, serta subscribe channel YouTube New Life Batam ini. Dan saksikan terus siaran podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis